Terima kasih Anda masih bersama kami di Net 12. Ya Arni, biasanya warga Jakarta pada umumnya, termasuk saya dan juga kamu, ini kalau jalan-jalan biasanya ke mall kan? Betul, ya betul sekali. Tapi sebenarnya Jakarta itu nggak cuma mall aja Arni. Jakarta juga punya segudang wisata menarik dan seru Betul. tentunya ya. Seru banget. Ini jadi kalau misalnya di Jakarta itu kita bisa belanja ke Tanah Abang, terus mencicipi kuliner, terus juga naik bus tingkat hingga mampir nih ke Monas. Tempat ini adalah pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara. Banyak orang dari seluruh Indonesia mencari pakaian di tempat ini. Ya, Pasar Tanah Abang. Kawasan Tanah Abang seringkali identik dengan situasi semrawut. Maka sejak awal September 2013 lalu, Blok G dihidupkan. Para pedagang kaki lima yang sebelumnya berjual di trotoar dan badan jalan pindah lapak ke sini. Namun, harapan tak seindah bayangan sejumlah pedagang. Tak banyak pengunjung yang sambangi kawasan relokasi ini. Udah lumayan lah Pak, dibanding kaki lima dulu. Agak ada kemajuan lah. Tapi awal-awal doang Bang. Sudah kemarinnya ya begini lagi, sepi lagi semenjak ada. Waktu awal-awal liburan ada, jadi pengunjung tuh mengundang pengunjung, menarik pengunjung ke pasar Blok G ini. Tapi sudah berapa minggu ini, kira-kira 2 bulan, liburan udah nggak ada, jadi pengunjung mulai sepi. Padahal aneka barang yang dijual terbilang lengkap, terutama untuk kebutuhan sandang. Segala jenis pakaian tersaji di blok berlantai 4 ini. Model-modelnya pun termasuk kategori baru alias up to date. Nah, ini dia. Salah satu pakaian motif garis dan kotak-kotak yang banyak dijual di Pasar Tanah Abang. Harga baju di Pasar Tanah Abang pun relatif terjangkau. Jika penjual mematok baju ini seharga Rp65.000, kita bisa menawarnya hingga Rp50.000. Para pedagang pun tak segan memberikan potongan harga. Kunci sukses berbelanja di pasar ini adalah pintar menawar. Terima kasih ya. Sama-sama. Asik. 3 potong Rp100.000. Meski Blok G tak seramai blok lain, masyhurnya pamor Tanah Abang membuat kebanyakan pelanggannya datang bukan untuk sekedar mampir. Mayoritas pelanggan Pasar Tanah Abang adalah pelanggan yang belanja dengan niat hati, seperti pembeli asal Ternate ini. Pasar Tanah Abang ini karena di seluruh Indonesia mereka tahu bahwasanya pusat grosir yang terkenal di Jakarta ini adalah Tanah Abang. Belanja barang apa saja yang bisa terjangkau, yang bisa dibeli di mana-mana, orang-orang untuk oleh-oleh kemana-mana aja. Pasar Tanah Abang tak cuma bisa bikin gaya, tapi juga kenyang. Melipir ke Jalan KS Tubun Tanah Abang, sebuah kedai sajikan hidangan mantap penggugah selera. Sate domba Afrika. Bukan dombanya yang dari Afrika, tapi cara menyajikan daging dombanya yang menggunakan resep khas Mali, Afrika Barat. Kalau daging dombanya mah asli Cipanas, Garut. Proses pembuatan sate ini cukup panjang. Mula-mula daging domba dipotong-potong lalu dibakar. Kemudian daging dimasukkan ke dalam panci untuk diungkep. Lalu dibakar lagi. Sate kita itu emang beda ya daripada sate lain. Karena kita kalau masak ini benar-benar udah matang. Jadi nggak ada istilahnya setengah matang. Jadi cara prosesnya juga ada 5 kali. Cara bakarnya 3 kali, cara ngungkepnya 2 kali. Jadi bisa dikatakan itu nggak kolesterol. Jadi nggak darah tinggi lah. Sebelum disajikan, sang juru masak harus memasukkan daging ini ke dalam panci. Campurkan bumbu rahasianya, lalu dikocok-kocok agar bumbunya meresap rata. Uniknya tidak seperti sate biasa yang ditusuk. Sate domba Afrika dihidangkan dengan potongan-potongan kecil di atas piring dan tambahan irisan bawang bombay. Nah, yang membedakan sate domba Afrika dengan sate-sate yang lain adalah ini nih. Teman makan satenya adalah pisang tanduk yang digoreng tanpa tepung. Atau bahasa Afrikanya adalah loko. Kedai yang telah berdiri sejak tahun 99 ini sudah memiliki banyak penggemar. Seperti keluarga yang satu ini. Hampir 10 tahun Wahyu dan Nana jadi pelanggan tetap. Sate ini kan diproses setulang-tulangnya ya, dengan tulangnya itu. Mungkin dari tulangnya itu ya rasa-rasa
gurihnya tuh dari situ, gurih rasanya enak. Rasanya lebih enak ya, tajam gitu. Terus dagingnya empuk, terus gurih-gurihnya tuh berasa. Satu porsi daging domba Afrika dihargai Rp50.000, lengkap dengan pisang gorengnya. Kedai ini buka Senin hingga Sabtu mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Biasanya akan ramai justru saat hari kerja. Dapat tambahan energi usai makan siang, saatnya lanjutkan perjalanan keliling Jakarta dengan armada istimewa yang baru saja dipunyai ibu kota. Bus dari Cina seharga 3 miliar ini akan membawa saya ke Monas. Enak ya, jalan-jalan ke Monas pakai bus tingkat, kayak di luar negeri. Selfie dulu ah. Pemprov DKI Jakarta sudah punya 5 bus tingkat dan rencananya bakal ditambah 20 armada lagi agar rute perjalanannya makin beragam. Sementara, rute bus ini adalah Balai Kota, Sarinah, Tamrin, Bundaran HI, Gajah Mada, Pecenongan, Juanda, Pasar Baru, Banteng, Istiqlal, dan Monas. Fasilitas di dalam bus cukup lengkap. Ada TV layar datar, pendingin ruangan, CCTV, 60 kursi, dan tempat khusus penyandang disabilitas. Tak ketinggalan para pemandu yang siap memberikan informasi wisata kepada para penumpang. Mas, saya mau turun di sini aja deh mas. Oh, tidak bisa mas, Kenapa emang? karena di sini tidak boleh berhenti di sembarangan tempat, hanya shelter tertentu aja yang kita berhenti. Oh, jadi nggak boleh sembarangan ya? Selain tak boleh naik turunkan penumpang sembarangan di pinggir jalan, bus ini baru akan jalan jika penumpangnya telah dapatkan tempat duduknya masing-masing. Ini semua demi kenyamanan, tak ada penumpang yang boleh berdiri apalagi sampai berdesak-desakan. Biar acara jalan-jalan tetap khusyuk, bus tingkat ini siap mengantar pelancong setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 7 malam. Akhirnya sampai juga di tempat bersejarah kebanggaan Indonesia, Monumen Nasional. Bangunan yang resmi dibuka untuk umum tahun 1975 ini seperti tak pernah kehilangan daya pikat. Di hari biasa, jumlah pengunjung bisa mencapai 1.500. Tapi saat akhir pekan, jumlahnya bisa membludak hingga 5 kali lipat. Yang jangan sampai terlewat tentu saja Puncak Tugu Monas. Nah, untuk naik ke Puncak Monas, kita harus menggunakan gelang ini dan mengantri sesuai dengan jam yang tertulis. Tapi ingat, ini hanya dipinjamkan sementara dan tidak boleh dibawa pulang. Sistem gelang sengaja diterapkan untuk batasi pengunjung yang naik ke atas tugu. Ada 8 warna berbeda dalam 1 jam. Dan maksimal, lift bisa menampung 200 orang per jamnya. Jadi kurang lebih hanya 1.600 orang saja tiap harinya yang boleh naik sampai ujung Monas. Setelah 4 bulan lamanya, mulai 3 Maret lalu lift Monas ini selesai direnovasi. Alhasil, tak sedikit wisatawan yang sudah kebelet ingin naik dan menikmati pemandangan Jakarta dari ketinggian 132 meter. Cukup besar, karena memang tahun ini agak sedikit lama penggantian liftnya, sehingga masyarakat juga rindu lagi untuk ke pelataran puncak. Dan seperti yang kita lihat, animonya cukup besar. Untuk perjalanan naik, tak lebih dari semenit sudah sampai. Yang lama justru waktu antrenya. Dari atas, kita bisa melihat bangunan-bangunan yang ada di Jakarta. Mulai dari Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, dan gedung-gedung pencakar lainnya. Sih, tapi nunggunya lama. Berapa jam tadi? Dari jam 12. Berapa jam berarti? Udah 3 jam lebih. 3 jam lebih? Baru sampai sini? Tapi setelah sampai di sini gimana rasanya? Senang. Yang pengen dilihat apa nih sampai di sini? Pengen lihat sih, kalau misalnya kelihatan rumah. Rumahnya di mana emang? Rumahnya di dekat Jatinegara. Untuk masuk ke lingkungan Tugu Monas, pengunjung dikenakan tarif antara Rp2.000 hingga Rp5.000. Tapi, jika ingin sampai di puncak tertinggi Monas, kita harus menambah merogoh kocek hingga Rp10.000. Belanja-belanja sudah, makan-makan juga sudah, jalan-jalan keliling Jakarta juga sudah. Ternyata banyak tempat yang asing di Jakarta yang bisa kita kunjungi tiap akhir pekan. Masdar Fahmi, Nugrahanto Margo melaporkan untuk NET. Seru ya tuh ya. Seru banget. Aku tuh belum nyobain bus tingkat sampai sekarang loh. Kamu udah cobain belum sih? Sama, saya juga belum sempat nyobain Ari. Dan ini padahal masih gratis sampai sekarang. Betul, padahal sejak diluncurkan 24 Februari kemarin hingga 3 bulan pertama, ini masih gratis, belum dikenakan tarif. Harusnya kita buru-buru ya, Harusnya. langsung gitu kan. Dan kalau misalnya nanti setelah 3 bulan itu, tiketnya kan akan disebar di hotel-hotel yang Betul. dilalui oleh bus tingkat tersebut. Berarti kita buru-buru aja langsung abis ini kita Besok gimana? naik bus Atau nanti abis siaran? Boleh.